Alhamdulillah, hari ini kami resmi mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Kami sudah melakukan melalui online jam 1 malam tadi, dan pagi ini kami beserta tim hukum semua lengkap didampingin oleh Kapten Timnas kita yang kita banggakan, Kapten Shogi. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Majelis Syuro PKS amanatkan anggotanya dorong hak angket di DPR. Kenapa? Ya, jalan satu-satunya melihat yang paling serius begitu untuk menggaungkan hak angket itu adalah PKS. PKB juga serius mereka begitu kan. Ya, Nasdem mulai agak luntur begitu. Tapi pada kenyataannya adalah bahwa dari PDIP sekarang sudah menggaungkan hak angket juga begitu. Jadi yang paling konsisten dengan rakyat, dengan pemilih itu adalah PKS begitu. Saya berkali-kali mengatakan bahwa PKS ini sangat-sangat luar biasa begitu kan. Secara aturan begitu ya, secara secara etika begitu. Karena apa? Karena dampaknya dari hak angket itu sudah berjilid-jilid di situ begitu kan. Satu ya, menggaungkan hak angket, yang kedua adalah menggaungkan sengketa pemilu di 2024. Nah, ini yang menjadi catatan penting kepada kita bahwa dari koalisi perubahan sebenarnya memang benar-benar serius begitu kan. Walaupun Nasdem misalnya ya masih bertemu dengan seorang Prabowo, ya hal yang biasa begitu, saling silaturahmi. Tapi yang menjadi acuan penting PKS itu sampai hari ini bahkan menolak bertemu dengan seorang Prabowo begitu kan. Demi hak angket, demi hati masyarakat, dan demi ya sengketa di Mahkamah Konstitusi begitu. Ini apa yang disampaikan oleh tim Anies Baswedan di situ begitu kan, sudah jelas dari tim koalisi perubahan sudah mereka menyatakan sudah mendaftar duluan begitu kan ya hak angket ini. Artinya dengan adanya seperti ini saya kira ini akan menjadi catatan penting kepada siapapun, apalagi 03 yang sekarang sudah juga mendaftar hak angket begitu kan. Jadi ini yang paling semangat di situ begitu untuk mencari keadilan, bukan soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah di situ begitu. Tapi mencari titik temu keadilan ya, biar demokrasi tidak semena-mena begitu kan ya, terus menerus dicurangi seperti itu begitu kan. Ini harus benar-benar digaungkan. Maka sampai-sampai ya Majelis Syuro dari PKS sendiri ya mendorong hak angket ya di DPR, terus kemudian tolak pemilu curang. Bahkan ya kedudukan Majelis Syuro PKS di atas DPP PKS sangat menentukan dalam mengambil keputusan strategis, termasuk perintah ke fraksi PKS di DPR untuk melaksanakan hak angket. Selamat ya berjuang teman-teman PKS, ya Allah beserta hamba-hambanya. Kenapa PKS yang selalu nomor satu masalah urusan kebenaran? Ini yang saya sukai dari PKS begitu. PKS yes, hak angket yes, Indonesia merdeka yes ya, perlahan tapi pasti ya, step by step. Insya Allah PKS akan besar mayoritas di parlemen. Sayang banyak yang maki PKS karena sekjennya harus sebagai petinggi-petinggi partai, harus hati-hati lagi berbicara di khalayak umum. Nah, itu yang menjadi catatan penting kepada kita bahwa apapun yang terjadi dalam dunia hak angket itu pasti punya dampak luar biasa. Kalau hak angket itu benar-benar digaungkan, Jokowi bisa saja diseret ke pengadilan begitu dengan adanya hak angket ini. Jangan main-main begitu kan. Artinya apa? Artinya hak angket ini sama dengan kekuatan rakyat, power rakyat di situ begitu kan. Untuk ya secara konstitusional ya ambil saja, gunakan saja hak angket begitu kan. Apa ya gunanya? Untuk mencari keadilan. Ya di situ Walaupun ada yang kemudian siapa yang menang siapa yang kalah, tapi pada kenyataannya bukan soal itu, tapi soalnya adalah mencari keadilan. Dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini harus benar-benar dimunculkan ya, siapapun orangnya begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini maka siapapun orangnya itu benar-benar
harus akan menjadi catatan penting di MK nanti ya, karena semuanya itu MK yang memutuskan ya, apa-apa harus MK di situ begitu. Maka dari tim hukum Anies Baswedan sudah saatnya sekarang ini bergerak ya menuju perubahan yang sangat luar biasa. Jadi saya sampai hari ini begitu masih masih berpikir apakah benar nanti sengketa ini pada ujung-ujungnya begitu kan ya diketok palu sana sini begitu. Jadi seharusnya kan di negara-negara lain kalau ada dugaan kecurangan itu bisa dibatalkan ya, tapi dampaknya di Indonesia bagaimana begitu kan. Saya rasa dengan adanya seperti ini ya harus ada manfaatnya begitu kan, bukan soal siapa yang kemudian menang, soal siapa yang kalah. Tapi sekarang Pak Prabowo sudah membangun opini ya, bertemu dengan Surya Paloh, kabarnya sebentar lagi akan ketemu dengan Ibu Megawati, ya sebentar lagi ketemu dengan ini dan itu dan sebagainya. Tapi bagi kami ya silakan sah saja begitu kan ya. Karena inilah negara kita, negara demokrasi. Tapi yang terpenting adalah masyarakat harus benar-benar kawal betul pemilu ini begitu. Jangan sampai lepas ke tangan para oligarki. Ya kalau lepas dari tangan oligarki siap-siap mereka begitu, karena dampaknya itu betapa luar biasanya begitu. Mereka yang mengendalikan ini semua. Tapi dengan adanya hak angket ini, insya Allah saya yakin dan saya yakinnya ini akan menjadi catatan penting kepada kita begitu kan ya. Hak angket itu mencari dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini ya. Siapa tahu ada nuansa-nuansa yang kemudian tidak diinginkan begitu kan ya, ada nuansa-nuansa politik yang kemudian memainkan uang yang dan sebagainya. Ini Majelis Syuro PKS amanatkan anggotanya dorong hak angket di DPR ya. Partai Keadilan Sejahtera PKS menggelar musyawarah Majelis Syuro ke-10 begitu ya di kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat DPTB KKS Jakarta Selatan. Dalam musyawarah tersebut PKS mengeluarkan keputusan agar anggotanya yang berada di luar tetap mendorong penggunaan hak angket pelurusan dugaan kecurangan pemilu di 2024. Diketahui Majelis Syuro merupakan lembaga mengambil keputusan tertinggi dalam partai berlambang bulan sabit dan padi itu. Dan padi itu menurut PKS Ahmad Syaihu MS ke-10 menyatakan pengguliran hak angket sebagai tanggung jawab moral kepada partainya. Hak angket akan bergulir jika diterima dalam sidang paripurna DPR, adapun sidang tersebut akan segera dilaksanakan apapun parlemen kembali reses pada hari Jumat 5 April. Ya kita tunggu saja begitu. Akan kita ya tunggu saja apakah diketok palu atau tidak begitu. Ini kalau diketok palu saya kira mereka akan ketakutan begitu kan. Mengapa saya katakan seperti itu ya? Karena hak angket itu bisa menyeret seorang Jokowi ke penjara. Nanti kalau masuk penjara kan masyarakat puas begitu kan. Kira-kira seperti itu logikanya begitu. Tapi yang jelas lawan-lawan mereka juga kuat begitu kan. Bahkan selain itu, Majelis Syuro PKS juga menghasilkan beberapa keputusan yang berkaitan dengan pemilu di 2024. Di antaranya untuk tetap fokus mengawal gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Majelis Syuro mengamanatkan kepada DPP PKS untuk fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi hingga tuntas. Tim hukum PKS telah memberikan secara langsung data hasil penghitungan suara di seluruh provinsi di luar negeri ya. Itu sudah dibuktikan semuanya begitu kan. Jadi melihat dengan hal-hal seperti ini maka ya kalau bisa 01 dan 03 mereka gaungkan hak angket di situ begitu. Tolak dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini. Kalau memang benar-benar ditolak, saya kira Indonesia akan lebih maju begitu kan ya. Bukan hasil curang dan sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.